aktor terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Kali ini, Mimin Viral Update akan mengulas tentang berbagai fakta yang ditunjukkan oleh Ferry Amsari, pakar hukum tata negara tentang perbuatan kotor Presiden Jokowi dalam melakukan kecurangan pemilu tahun 2024. Fakta ini sebagaimana telah ditunjukkan dalam film Dirty Fat, lalu kembali diulas lebih gamblang lagi di sebuah acara diskusi TV swasta dan di hadapan Haikal Hasan sebagai pendukung kubu 02 yang juga didukung oleh Presiden Jokowi. Bahkan dengan menggunakan fasilitas negara yang disediakan oleh rakyat. Berikut ini pernyataannya yang membuat seluruh isi studio terdiam membisu. Sebelumnya, kami mohon subscribe dan sebarkan link video ini. Karena kalau film itu berbasis riset ya, semuanya riset. Tapi terpilih untuk ditampilkan dalam film. Hanya yang potensial tidak bisa diganggu-gugat saja yang di-input dalam film. Tidak ada yang mengkritik dan melaporkan. Siapa yang menuduh fitnah tidak pernah menyebutkan fitnahnya di bagian mana. Yang mengatakan ini segala macam tidak pernah juga bisa mampu menuduh film. Film itu tidak diperuntukkan untuk mendegradasi suara orang. Kalau nggak kami buat jauh-jauh hari dan muncul jauh-jauh hari. Film ini mau mendidik politik kepemiluan kita untuk bicara dua hal. Satu, bahwa kecurangan terjadi dan terjadi dalam satu putaran dan 50% terbukti. Data film itu mengatakan sampai hari ini. Kedua, siapa pelaku kecurangan? Dan kami langsung tunjuk hidup. Aktor terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Aktor terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Aktor terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Saya nanti akan bicara kecurangan, Mas Iman. Saya mau mengungkapkan dua teori yang janggal terjadi dalam pemilu 2024. Dalam pemilu kali ini, ada kejanggalan. Ada partai yang menang pileg, tetapi calonnya kalah. Lebih dari suaranya, 2% lebih. Ada calon presiden yang menang, tapi partainya kalah. Bahkan tidak memperoleh bahkan setengah persen dari angka yang dia peroleh. 58% sekian, 25% pun tidak partai. Itu janggal sekali. Terjadi. Apa salah satu datanya untuk menjelaskan telah terjadi kecurangan yang disebut sebagai terstruktur, sistematis, dan masif? Kita mulai dari terstruktur. Maksudnya kecurangan itu melibatkan penyelenggara negara atau penyelenggara pemilu. Contoh misalnya dalam sebuah sidang di Komisi 2, masyarakat sipil hadir membawa alat bukti, jumlahnya 38 alat bukti, yang bicara soal kecurangan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. Wasitnya bermasalah. Apa datanya? Kami membawa screenshot dan juga rekaman serta video perintah KPU RI kepada seluruh KPU di daerah untuk melakukan kecurangan pemilu. Lalu begitu tampil pembicaraan soal perintah melakukan kecurangan itu, Komisi 2 selalu begitu ya, langsung menutup sidang, menyatakan sidang tertutup, mengusir wartawan. Sampai hari ini videonya masih ada di YouTube. Bagi saya, kecurangan pengaturan skor dalam sepak bola di Italia tidak perlu membuktikan apakah skor itu murni kehebatan pemain atau tidak. Tidak perlu. Yang dibuktikan apakah wasit terlibat, klub terlibat, pemain terlibat, dan lain-lainnya terlibat sebelum pertandingan. Karena pengaturan skor di sana. Sama juga dalam kecurangan pemilu saat ini. Bahwa tidak perlu lagi bicara hasil dan lain-lain. Karena skenario Presiden Jokowi memastikan satu putaran dengan di atas 50% lebih kemenangan. Bagaimana peran penjabat gubernur memastikan dukungan itu? Kalau sudah dilangsungkan bahkan dengan menggunakan relasi kekuasaan nepotisme di pengadilan untuk kemudian proses kecurangan ini bisa dilangsungkan, ini sudah sistemik jauh hari. Apakah ini berdampak luas, strategis, dan penting? Iyalah, ini pemilu, tempat kekuasaan dinobatkan. Kalau syarat ini sudah terpenuhi angket. Ini tidak soal KPU. Ini soal keterlibatan sekali lagi Presiden. Kalau kemudian terkuak kecurangan dalam forum penting bernama hak angket itu, yang bukan tidak mungkin kita mengetahui kenapa pemilu kita dilangsungkan sangat buruk, ya soal hasil bisa menyertai bukti-bukti ini di Mahkamah Konstitusi. Kita harus adili KPU. Betul, penghitungan manual berjenjang adalah data inti. Tapi Sirekap ada pengawal inti.
Kalau Sirekap tidak benar, bisa nggak ngawal yang ini? Soal profesionalitas, saya tanya ke Mas Aiman, Sirekap ini profesional nggak? Begitu. Melanggar prinsip nggak? Banyak masalah bahkan diakui dan sempat dihentikan. Iya, diakuinya sekarang, tidak diuji coba sebelumnya, secara terbuka. Makanya saya bilang, hasil tidak penting lagi kalau proses bermasalah. Mas Aiman hebat seperti babe dalam bacaan sholat yang luar biasa panjang-panjang. Tapi kalau tidak wudhu, saya nggak nilai itu kualitas bacaannya. Wudhunya salah, Batal. ngaku-ngaku sholat. Dalam hukum administrasi negara, hasil memang penting, tapi proses juga penting. Jadi aneh kalau orang mengatakan proses itu harus diabaikan. Sudahlah, ngaku kalah lah wir. Bukan itu soalnya. Bukan itu soalnya. Soal besarnya banyak suara orang tidak pasti. Padahal prinsipnya ini bicara berkepastian hukum. Mas Aiman, data kami akan menjelaskan tiap tahapan peran presiden berjenjang itu. Apa struktur berjenjangnya presiden dalam kecurangan? Presiden sudah menyatakan cawe-cawe dan bahkan menggunakan data intelijen. Ya. Kalau pakai kasus Dan itu harus dibuktikan, tidak bisa kalau disampaikan saja. nggak perlu dibuktikan, pelaku mengaku. Oh, ya, tapi apakah digunakan untuk pemilu atau tidak kan? Itu harus dibuktikan. Kita tidak bisa menuding gampang begitu saja. membuktikan. Makanya saya jelaskan peran struktural presiden. Presiden sudah ngaku cawe-cawe menggunakan data intelijen terkait dapur partai. Lalu diikuti oleh para pembantunya berbasis pasal 17 dan pasal 17 Undang-Undang Kementerian. Siapa itu para pembantunya? Menteri dan wakil menteri. Dalam film kami ungkapkan video keterlibatan mereka. Penjabat gubernur juga terlibat. Bahkan presiden melanggar ketentuan soal evaluasi penjabat gubernur per 6 bulan. Presiden yang mengatakan, saya yang akan evaluasi tiap hari. Ada data pejabat-pejabat ini menyampaikan ke banyak pihak bahwa Anda harus pilih 02. Pelakunya bukan Pak Prabowo, Pak Jokowi. Karena dia yang punya kekuasaan. Lalu, satuan pemerintah terendah kepala desa. Datanya 81 juta suara DPT yang mereka kuasai. Mengaku mendukung karena terancam oleh berbagai aparat. Ada datanya juga. Di film disampaikan, kepala desa mengeluarkan suara betapa mereka diteror. Jadi, data struktural itu jelas, terbuka, bisa dilihat. Bahkan menurut saya Presiden Jokowi tidak malu-malu lagi menunjukkan keterlibatan. Saya tidak menyalahkan Pak Prabowo yang berkampanye, karena haknya berkampanye. Tapi Presiden menipu publik seluruhnya, mengatakan dia tidak berkampanye. Padahal dia sudah makan bersama calon presiden, mendukung secara terbuka. Pasal 1 angka 35 bilang kampanye itu tidak soal membicarakan visi misi program, tetapi juga citra diri. Membangun citra Pak Prabowo sambil makan bakso. Perlu dipahami Presiden, itu adalah ruang Walaupun kampanye. sebagai Menhan. Walaupun sebagai Menhan. Dia calon, coba saya tanya Mas Aiman, kapan Pak Prabowo jadi calon presiden dan kapan dia jadi Menhan? Jadi ini fasilitas negara, dia tidak bisa mengatakan dia bukan lagi presiden. Untuk sementara itu, tidak bisa mungkin. Oleh karena itu ada ruang-ruang yang perlu dipahami. Saya pikir tiba-tiba setelah jalan-jalan sama Pak Prabowo, lalu beliau seenaknya mengumumkan, saya tidak ikut kampanye. Padahal sudah melakukan kampanye. Belum lagi soal kebijakan berkaitan gentong babi. Bahwa politik gentong babi itu efektif merusak stabilitas publik dalam menentukan pilihan.